Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif, belajar seputar materi dan pembahasan soal-soal UTBK dan juga ujian mandiri. Insya Allah pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan melanjutkan pokok bahasan yaitu mengenai sukses UTBK dan ujian mandiri gitu ya. Sebelum saya bahas video di kali ini, silakan teman-teman bisa berkunjung ke channel YouTube kami. Di sana sudah banyak soal dan juga materi yang telah kami bahas untuk persiapan seputar ujian UTBK juga ujian mandiri. Silakan teman-teman bisa memanfaatkannya. Baik, pada pertemuan kali ini teman-teman saya sudah menyediakan 6 soal untuk kita bahas di video kali ini. Oke, di soal yang pertama kita akan lihat, kita akan cek seperti apa. Oke, ini dia soal yang pertama teman-teman berkenaan dengan bagian yang bukan katanya. Berarti kita cari yang salah ya. Penyusun putik. Oke, berarti kita cari konsep mengenai putik. Oke, baik. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas jawabannya apa, saya akan memberikan materi seputar putik ini, teman-teman. Mohon diperhatikan dengan baik. Nah, yang pertama, konsep yang pertama, teman-teman, bahwa putik itu dia merupakan bagian dari bunga, gitu ya, yang berperan sebagai alat kelamin betina pada tumbuhan. Lalu kalau jantan apa? Kalau jantan dia namanya serbuk sari, gitu ya. Oke, baik, itu konsep yang pertama. Untuk konsep yang kedua, teman-teman, putik dia memiliki bagian-bagian yang penting di dalam dia melangsungkan proses sebagai kelamin betinanya itu. Itu ya, apa? Yang pertama ada lembaran penyusun putik atau kita sebut sebagai karpel. Yang kedua ada tangkai putik yang kita sebut sebagai stilus, gitu ya. Terus ada pucuk putik yang kita sebut sebagai stigma, gitu ya. Nah, adapun teman-teman, karpel ini kalau kita konsepkan lagi bahwa pada bagian karpel itu di dalamnya itu terdapat oparium atau bakal buah gitu ya, yang berisi sel gamet betina yang bila bertemu dengan sel gamet jantan atau benang sari maka dia akan tumbuh menjadi menghasilkan sebuah bakal biji gitu ya yang kita sebut sebagai opulum gitu dan buah yang kita kenal gitu ya kalau sudah terjadi pembuahan. Nah, artinya teman-teman kalau kita lihat dari gambar, bagian dari putik itu bisa dilihat seperti teman-teman seperti ini gitu ya. Nah, ini yang kita namakan sebagai kepala putik atau pucuk putik gitu ya. Kita sebut sebagai stigma. Terus dari sini sampai ke bawah ini kita namakan sebagai tangkai putik atau stilus gitu ya. Nah, mana oparium? Nah, oke, oparium itu adalah buletan yang besar ini teman-teman gitu ya. Ini adalah ovariumnya tumbuhan gitu ya. Oke, ovarium di sini nih. Tentu yang kita namakan sebagai karpel di dalamnya itu ya. Karpel itu di dalamnya itu ada bakal buah. Nah, kalau sudah terjadi pembuahan nanti teman-teman antara ovum itu di sini yang ini, nanti si spermanya itu lewat melalui lubang yang ada di sini gitu ya, mikrofil untuk masuk dan bertemu dengan ovum yang nantinya dia jadi bakal biji gitu ya. Bakal biji nanti dia juga akan berkembang berkembang tentu ada kulitnya ya yang kita namakan sebagai buah gitu ya, ovulumnya. Oke, ovulum bakal biji gitu ya. Di sini bakal bijinya. Oke, ini dia materinya teman-teman. Maka kalau di soal disebutkan yang bukan, maka jawabannya adalah reseptakel. Reseptakel itu tangkai di bawah gitu ya. Itu dia tidak kalau kita buatkan, nah di sini dia reseptakel ini tangkainya. Dan ini tidak termasuk ke dalam putik gitu ya. Itu sudah bagian dari bunga yang lain. Oke, baik. Itu untuk soal nomor satu. Oke, nah soal nomor dua, teman-teman, kalau berbicaranya kita lihat dari soal nomor dua, teman-teman kita akan lihat gitu ya. Oke, ini kan reseptakel ya. Nah, ini dia. Untuk soal nomor dua, oke, kita akan lihat di soal nomor dua disebutkan bahwa peran giberelin katanya dalam perkecambahan adalah oke diminta giberelin di dalam proses perkecambahan.
perlu diketahui sama teman-teman bahwa giberelin ini dia merupakan hormon pada tumbuhan yang berpengaruh faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, sekarang giberelin apa hubungannya dengan perkecambahan? Oke, baik, seperti ini konsepnya. Nah, berbicaranya perkecambahan, teman-teman, maka perkecambahan itu diawali dengan tahap yang disebut sebagai imbibisi. Apa itu imbibisi? Imbibisi itu adalah masuknya air ke dalam biji. Nah, air itu nanti akan dikonsentrasikan di dalam embrio, teman-teman, gitu ya. Masuk ke dalam biji dan dikonsentrasikan di dalam embrio biji. Nah, buat apa? Ketika embrio pada biji dia tergenang air, maka embrionya itu dia menjadi aktif, gitu ya. Selanjutnya embrionya dia mampu mensekresikan giberelin. Nah, gitu ya. Jadi yang menghasilkan giberelin itu adalah embrio yang ada di dalam biji tersebut ketika mau berkecambah. Kapan? Ketika embrionya dia terpapar oleh air, gitu ya. Masuknya air ke dalam biji itu imbibisi. Gitu ya. Nah, giberelin ini dia nantinya akan akan perannya sebagai apa setelah dikeluarkan oleh embrio. Nah, ketika embrionya sudah menghasilkan hormon giberelin, teman-teman, embrio yang aktif dikarenakan terpapar oleh air ya, dia sudah menghasilkan hormon giberelin. Nah, hormon giberelin ini, teman-teman, dia akan selanjutnya bergerak menuju ke lapisan sel-sel terluar dari biji. Namanya itu lapisan aleuron. Nah, jadi lapisan terluar pada bijinya itu namanya aleuron. Nah, giberelin dia merangsang sel-sel aleuron untuk apa? Sel tersebut untuk mensintesis enzim hidrolitik berupa alfa amilase. Jadi alfa amilasenya itu dikeluarkan oleh sel-sel terluar pada biji, yaitu sel aleuron. Gitu ya. Nah, setelah enzim hidrolitik ini keluar, maka dia alfa amilase itu dia memecah cadangan makanan yang ada di endosperm atau yang ada di kotiledon, gitu ya. Nah, cadangan makanan itu berupa apa? Berupa amilum yang nantinya akan dipecah menjadi sebuah gula, gitu ya. Gulanya lanjut akan dimasukkan ke dalam embrio kembali untuk apa? Untuk dilakukan respirasi aerob, yaitu di metabolisme sampai terbentuknya energi, jadi biji tersebut bisa berkecambah, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari gambar, ini dia gambarnya teman-teman. Ini adalah biji monokotil gitu ya. Air masuk, proses pertama itu adalah proses imbibisi di mana air masuk dan terkumpul di dalam embrio. Embrionya aktif, dia akan menghasilkan Ga, giberelin asid gitu ya. Giberelin dia merangsang sel aleuron untuk menghasilkan enzim hidrolitik. Dalam hal ini adalah alfa amilase. Alfa amilase dia akan memecah amilum yang ada di endosperm kalau di monokotil, kalau di kotiledon di dikotil, gitu ya. Memecah amilum menjadi gula, selanjutnya gulanya dialirkan kembali kepada embrio untuk apa? Metabolisme. Nah, gitu ya. Akibatnya biji tersebut berkecambah, gitu ya. Jadi jawaban yang tepat giberelin dalam perannya dalam proses perkecambahan adalah mendorong sel-sel aleuron untuk mensintesis enzim alfa amilase. Gitu ya. Oke, seperti itu. Itu jawaban nomor 2. Oke, untuk nomor 3, teman-teman, di soal nomor 3 disebutkan bahwa pita Kaspari katanya terletak pada bagian apa? Oke, kalau di video sebelumnya kita membahas pita Kaspari itu di dalam hal proses transport air dan mineral di dalam tanah gitu ya, oleh akar gitu. Nah, kalau di sini diminta pita Kaspari itu bagian dari jaringan apa? Oke, kita bahas terlebih dahulu. Nah, berbicaranya akar tumbuhan, teman-teman, gitu ya, maka akar tumbuhan itu dia memiliki suatu jaringan yang disebut sebagai endodermis. Dan ini hanya ada di akar, gitu ya, di batang tidak ada. Oke. Nah, berbicaranya endodermis ini, teman-teman, dia berfungsi sebagai lapisan pemisah antara lapisan korteks dengan silinder pusat. Jadi dibatasi antara korteks dengan silinder pusat itu, dia dibatasi oleh suatu jaringan yang namanya endodermis. Gitu ya, itu konsep yang pertama. Jadi letaknya itu di situ di endodermis itu ya. Nah,
Sedangkan pada jaringan endodermis, teman-teman, yang membatasi antara wilayah korteks dengan silinder pusat itu, di endodermis itu dia terdapat penebalan, gitu ya. Penebalannya itu berupa jaringan gabus. Oke, gitu ya. Jadi endodermis itu dia terdapat penebalan jaringan gabus di situ. Ada penebalan-penebalan tapi tidak merata, gitu ya, hanya bagian-bagian tertentu di jaringan endodermis ini. Nah, jaringan yang mengalami penebalan ini di dalam endodermis ini itulah yang disebut sebagai pita Kaspari, gitu ya. Jadi pita Kaspari itu merupakan penebalan jaringan gabus di jaringan endodermis, gitu ya. Nah, peran pita Kaspari sendiri buat apa? Dia berfungsi untuk menghalangi cairan yang berlebihan yang masuk ke dalam akar. Jadi dibatasi, gitu ya. Kalau terlalu banyak air yang masuk ke dalam akar kan bahaya juga gitu ya. Akar bisa busuk. Nah, peran dari pita Kaspari adalah untuk menghalangi banyaknya cairan yang masuk ke dalam akar. Jadi diseimbangkan gitu ya. Itu dia konsep untuk pita Kaspari. Nah, konsep selanjutnya teman-teman, ketika pita Kaspari itu dia berperan menghalangi cairan yang berlebih yang masuk ke dalam akar, maka akar nantinya akar itu dia membutuhkan jaringan tersebut gitu kan ya. Agar apa? Agar air yang ada di luar tidak seluruhnya masuk ke dalam tubuh tumbuhan gitu ya. Akibatnya keseimbangan cairan di dalam tumbuhan dapat dijaga dengan stabil gitu ya. Dengan pas gitu. Jadi kalau dilihat dari gambar pita Kaspari itu seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini dia pita Kaspari. Ini kan endodermis gitu ya, endodermis jaringannya. Nah, di setiap jaringan endodermis itu ada penebalan jaringan gabus yang kita sebut sebagai pita Kaspari. Ini dia pita Kaspari itu ya. Gambarnya seperti ini. Oke, dan gambar ini kita bisa jelaskan jalur tentang pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah masuk ke silem ya. Ada jalur apoplas, ada jalur simplas. Itu sudah kami bahas di video sebelumnya ya. Silakan bisa menyimak tentang penjelasan jalur apoplas dengan jalur simplas saat air masuk ke dalam silem. Oke. Nah, dalam hal ini saya hanya membahas tentang pita Kasparinya. Ini dia pita Kasparinya ya. Oke, berarti pita Kaspari itu teman-teman berada di mana? Yaitu di endodermis, gitu ya. Jawaban nomor 3 adalah yang B, gitu ya. Oke, baik. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 4 katanya. Yang tidak terkait dengan buah jeruk adalah oke, mana kita cari yang bukan termasuk konsep buah jeruk. Ini soal UTBK 2021 teman-teman. Ini nyeleneh gitu ya, maksudnya apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, keren ada soal yang nyeleneh-nyeleneh ini keren sebetulnya ya, bagus. Nah, yang tidak terkait dengan buah jeruk adalah oke, baik kita akan masukkan dulu konsep buah jeruknya ya. Baik. Nah, teman-teman, kalau kita lihat gitu ya, susunan kelompok dari buah jeruk itu maka dia termasuk ke dalam divisio, maaf ini divisio ya, bukan dio, divisio. Dia termasuk ke dalam Magnoliophyta atau bahasa kitanya dikotil ini ya. Oke, terus kelasnya itu dia Magnoliopsida, terus subkelasnya dia termasuk ke dalam Rosida. Oke, Rosida ya. Terus familianya dia Rutaceae, terus genusnya dia Citrus. Jadi untuk konsep dari jeruk gitu ya. Ini dia. Nah, konsep yang kedua yang menerangkan tentang jeruk sendiri bahwa teman-teman buah jeruk itu dia termasuk ke dalam kebuah beri gitu ya. Di sini ada Rosidae gitu ya. Dia termasuk ke dalam kelompok buah beri gitu ya. Nah, buah beri ini teman-teman dia merupakan buah yang tumbuh dari satu bakal buah. Nah, ini dia konsep yang pertama. Jadi kan seperti lihat teman-teman bahwa jeruk itu kan di dalamnya banyak belahan-belahan gitu ya, banyak karpel. Nah, itu teh memang dari mana? Seperti halnya buah beri gitu ya. Dia itu teman-teman merupakan tumbuh dari satu bakal buah. Jadi bakal buahnya mah satu, hanya ternyata jadi banyak karpel, jadi banyak jeruknya itu gitu ya. Padahal dari satu buah. Itu konsep yang pertama gitu ya. Ketika dia berasal dari satu bakal buah, tetapi dia memiliki konsep bijinya itu dia banyak, gitu kan ya. Satu karpelnya, satu belahan dari jeruk itu kan ada bijinya masing-masing, gitu ya. Ada yang satu, ada yang dua, gitu ya.
Nah, selain itu, buah jeruk juga dapat terbentuk secara partenokarpi, teman-teman. Nah, apa itu partenokarpi? Yaitu proses pembuahan tanpa penyerbukan. Jadi, tanpa ada persatuan sperma dan ovum, nah buah jeruk itu bisa tumbuh gitu ya, menghasilkan jeruk. Itu dia konsep partenokarpi. Nah, dalam proses pematangan buah, teman-teman, tentu buah apapun sebetulnya mas selain jeruk, beri gitu ya, termasuk tumbuhan-tumbuhan yang lain, dia itu, teman-teman, di dalam proses pematangan buah pasti dia memerlukan hormon yang namanya gas etilen atau hormon etilen. Nah, hormon ini berperan di dalam proses pematangan buah. Jadi, buah apapun memerlukan gas ini dan setiap buah yang dewasa pasti menghasilkan hormon etilen, gitu ya. Seperti itu. Jadi, kalau ada pernyataan yang tidak terkait dengan buah jeruk, maka jawabannya adalah pemasakan buah tidak dipengaruhi oleh etilen. Etilen itu selalu berperan di dalam proses pematangan atau pemasakan buah, gitu ya. Ini dia salah. Seperti itu ya teman-teman untuk konsep nomor 4. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk soal yang nomor 5, teman-teman disebutkan bahwa katanya nomor 5 itu karakteristik hewan. Oke, diminta katanya karakteristik hewan yang termasuk ke dalam film Solenterata. Oke, atau Cnidaria. Teman-teman mesti diingat ya. Nanti ada yang menyebutkan Solenterata, ada yang menyebutkan Cnidaria. Padahal yang dipakai yang sekarang itu adalah Cnidaria, gitu ya, bukan Solenterata. Oke, baik. Oke, konsepnya seperti apa tentang Solenterata ini, teman-teman? Karakteristik dari film Solenterata atau Cnidaria ini, teman-teman, antara lain yang pertama, dia sama dengan Porifera, teman-teman, bahwa tubuhnya dia dilapisi oleh dua lapis tubuh, namanya diploblastik. Jadi yang diploblastik itu cuman film apa namanya Porifera dan Solenterata. Kesananya invertebrata itu dia filum invertebrata selain porifera dan solenterata itu sudah triploblastik. Itu ya, ingat-ingat. Oke, terus yang B, solenterata itu dia bersifat simetri radial. Jadi ya, simetri radial, kalau yang ini artinya dibelah di bagian manapun. Jadi pembelahan dengan melebihi dua kali pembelahan atau satu kali pembelahan, dia menghasilkan belahan yang sama. Itu dia radial. Gitu ya. Kalau bilateral itu hanya satu kali pembelahan menghasilkan belahan yang sama. Kalau radial lebih dari satu kali pembelahan bisa dua, tiga, empat gitu ya. Dia mampu menghasilkan belahan yang sama. Jadi kalau tubuhnya dibelah lebih dari satu kali gitu ya, menghasilkan belahan yang sama, maka itu dia simetri radial. Gitu ya. Oke. Kalau manusia itu bilateral, jadi satu kali pembelahan dari kepala ke bawah gitu ya. Kalau dibelah di tengah, beda gitu ya. Seperti itu. Itu bilateral kalau yang begitu. Oke, nah yang C dia memiliki tentakel di sekitar mulutnya. Tentakel ini di sekitar mulutnya itu dia berperan bisa jadi sebagai alat pertahanan tubuhnya, gitu ya tentakel-tentakel ini. Kenapa sebagai alat pertahanan tubuhnya? Sebab di dalam tentakelnya itu ada sel penyengat, gitu ya, ada nematokis. Jadi suntik, alat suntik, gitu ya. Itu dia nematokis, alat penyengat pada tentakel-tentakelnya. Mungkin teman-teman pernah melihat ubur-ubur gitu ya. Nah, tentakel-tentakelnya itu awas hati-hati itu berbahaya. Di situ ada sel-sel penyengat yang akan menyuntikkan racun. Gitu ya. Nah, yang E dia memiliki rongga untuk pencernaannya itu namanya gastrovaskuler gitu ya. Nah, ini di dalam Solenterata itu kita sebut sebagai ususnya. Jadi dia belum memiliki sistem pencernaan yang lengkap gitu ya. Jadi ususnya itu namanya gastrovaskuler gitu. Nah, reproduksi vegetatifnya atau tanpa kawinnya dia mampu membentuk tunas, teman-teman, gitu ya. Jadi bertunas, nanti tunas itu bisa lepas lalu menghasilkan individu baru. Sedangkan untuk generatifnya pasti seksualnya itu persatuan antara sperma dengan ovum, gitu ya, seperti itu. Terus contohnya itu ada hidra, gitu ya, ada ubur-ubur, teman-teman kenal mungkin yang kenal ubur-ubur gitu ya. Bunga karang, terus ada apa namanya stenopora, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lihat gambarnya, klasifikasi Cnidaria itu nanti Cnidaria itu ada kelas hidrozoa, hidrozoa itu ada hidra, ada visilia, ada obelia, gitu ya.
Terus ada kelas Scyphozoa. Nah, di sini ada Verivilla, ada Chrysaora, ada Aurelia. Nah, ini Aurelia itu ubur-ubur, teman-teman. Nah, ubur-ubur itu dia masuk ke dalam Scyphozoa, sedangkan Hydra dia masuk ke dalam Hydrozoa. Gitu ya. Terus ada Kuboza. Kuboza itu dia contohnya yang ini. Dia Sironex gitu ya, tapi sebetulnya mah ini masih mirip ke dalam ubur-ubur gitu ya. Terus ada Anthozoa. Anthozoa itu ada Metridium, terus ada Acropora, ada Pungia gitu ya. Ini yang karang-karang nih. Seperti itu. Ini berbagai macam dari ubur-ubur juga banyak gitu ya. Oke. Itu dia teman-teman. Terus kalau kita lihat dari strukturnya, ada fase di mana dia dalam keadaan polip, ada fase dia dalam keadaan medusa. Apa itu polip? Seperti halnya hidra. Jadi misalkan juga obelia, itu dia polip. Polip itu dia menempel, melekat di karang misalkan, gitu ya, diam. Polip itu sifatnya sesil, gitu ya. Sesil itu dia pendiam, diam. Jadi nempel pada suatu inang. Nah, ini dia ada bagian mulutnya dan anusnya sekaligus di atas gitu ya. Ini tentakel-tentakelnya. Ini dia bagian badannya. Oke, terus gastrovaskuler sebagai organ pencernaan gitu ya. Ini dia gastrodermis, ini lapisannya. Mesoglea, ada yang epidermis. Epidermis ada juga tentakelnya sama gitu ya. Ini mulut dan anusnya. Jadi kalau yang medusa dia yang ini tahapannya adalah ketika dia tahapan motil. Jadi kalau medusa itu biasanya motil. Motil itu dia mampu bergerak gitu ya. Sedangkan fase polip, polip itu dia sesil, diam gitu ya. Seperti itu. Jadi jawaban untuk karakteristik hewan selenterata adalah jawabannya 1, 2, 3. Kalau memiliki sel-sel amoeboid itu adalah berbicaranya filum porifera. Gitu ya. Oke, seperti itu. Itu soal nomor 5. Dan soal yang terakhir yaitu soal nomor 6. Cacing tambang katanya masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk apa? Ini dia cacing tambang berbeda dengan cacing apa namanya? Cacing pipih ya. Awas. Ini dia nema. Oke. Kita bahas dulu cacing tambangnya ya. Oke, nah teman-teman berbicaranya cacing tambang gitu ya. Salah satu contohnya adalah Ankylostoma duodenal. Gitu ya. Ini adalah salah satu contoh yang masuk ke dalam cacing tambang. Nah, dia dapat menginfeksi tubuh manusia, teman-teman. Nah, infeksi tubuh manusianya itu dalam bentuk apa? Nah, ini yang ditanyakan di soal, gitu ya. Baik, kita akan bahas. Nah, berbicaranya dauri hidup cacing tambang perlu diketahui sama teman-teman dalam hal ini Ankylostoma ya, banyak cacing tambang itu. Oke, baik. Nah, pertama, telurnya itu akan dikeluarkan melalui feses. Jadi dikarenakan dia sudah parasit di dalam duodenal atau di dalam usus gitu ya. Nah, ketika dia mau bereproduksi, dia menghasilkan telurnya di dalam usus orang tersebut gitu ya. Lalu dia akan keluar bersamaan dengan feses gitu. Nah, nanti telur tersebut akan berkecambah menjadi larva Rhabdiporm gitu ya. Akan menetas tumbuh di feses nantinya. Di larvanya itu akan tumbuh di feses itu atau di tanah gitu ya apabila kondisi lingkungan memang menguntungkan gitu. Kemudian dia akan berubah lagi menjadi larva apa namanya? Rhabditiform itu dia melakukan proses metamorfosis ya, melakukan perubahan kembali menjadi larva pilariform gitu ya. Nah, larva inilah yang kita sebut sebagai larva infektif atau dia yang akan menginfeksi inangnya. Jadi dalam bentuk larva dia menginfeksinya. Larva apa? Kalau ditanyakan adalah filariform gitu ya. Nah, jika larva ini dia bersentuhan dengan manusia, maka larva ini dia dapat menembus kulit. Awas, hati-hati gitu ya. Dapat menembus kulit nih. Kulit manusia tentunya ya nantinya akan terbawa oleh pembuluh darah. Nah, disinilah dia masuk ke dalam tubuh manusia itu seperti itu. Yang nantinya kalau sudah masuk dia akan tinggal di usus halus dan hidup sampai dewasa di usus halus. Bayangin seperti itu. Tega pisan ya menginfeksinya. Nanti ketika dewasa dalam bentuk cacing tambang, dia akan bertelur lagi, lalu mengeluarkan telurnya keluar bersamaan dengan feses. Balik lagi, itu dia siklus hidupnya. Seperti itu ya. Jadi masuknya, menginfeksinya dalam tahapan larva filariform.
gitu ya. Kalau kita lihat gambarnya, contohnya cacing tambang itu kalau tadi kita lihat adalah Ancylostoma duodenal. Ini yang parasit gitu ya di usus. Ini juga parasit sama ya. Ada Necator americanus, ada Ancylostoma caninum seperti itu ya. Nah, seperti ini gambarnya ini diperbesar. Jadi jawabannya dia menginfeksi manusia itu dalam bentuk larva. Jadi kalau mau lebih spesifik, larvanya adalah Filariform. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu saja teman-teman pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat 6 soal untuk persiapan UTBK dan ujian mandiri. Silakan teman-teman bisa memanfaatkannya. Jangan lupa berkunjung ke channel YouTube kami. Silakan manfaatkan pembahasan soal UTBK dan soal ujian mandiri yang telah kami buat. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.